Pemirsa, hujan es dan angin kencang mengakibatkan papan reklame pohon tumbang dan banjir di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Kepanikan yang terjadi sempat terekam dalam video amatir warga. Allahu Akbar, Tasikmalaya, hujan es. Sejumlah video amatir merekam saat hujan deras disertai angin kencang dan hujan es menerjang kota Tasikmalaya, Jawa Barat kemarin. Saat hujan angin, kepanikan juga terlihat di sebuah pusat perbelanjaan. Bahkan sebuah kubah masjid terbawa angin dan menimpa rumah warga. Sejumlah pohon pun tumbang dan hujan deras membuat banjir di sejumlah titik jalan. Sebuah truk juga tertimpa papan reklame akibat kencangnya angin. Ya, tadi pukul 14 kita sudah mendapatkan berbagai informasi dan laporan tentang terjadinya pohon tumbang di berbagai titik. Kami mencatat sementara ada 11 titik pohon tumbang yang menghalangi akses jalan dan menimpa jaringan listrik di kota Tasikmalaya. Untuk mempercepat penanganan dan pendataan, BPBD Kota Tasikmalaya bekerjasama dengan TNI Polri dan dibantu para relawan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asip Juharyono, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. COVID-19 terus bermutasi dan menyerang segala golongan, baik lansia, orang dewasa, anak-anak, dan juga balita. Meski anak-anak telah menunjukkan respon kekebalan yang lebih baik terhadap virus, namun mereka masih sangat rentan terhadap infeksi. 19 varian Omikron kian melonjak. Varian Omikron diketahui sangat mudah menular dan menyebar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada varian Delta. Vaksinasi 2 dosis dan booster digadang-gadang ampuh menangkal varian ini. Sayangnya cakupan vaksinasi bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak masih rendah. Apalagi bagi balita dan anak di bawah usia 6 tahun yang hingga kini masih belum mendapatkan vaksinasi sama sekali. Omikron mengancam siapa saja termasuk anak-anak. Bahkan di Singapura pasien Omikron didominasi anak-anak usia di bawah 12 tahun. Gejala apa yang harus diwaspadai? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Yogi Prawira. Selamat siang Dr. Yogi. Selamat siang Mas Wilson. Baik, Dok. Benarkah saat ini dinyatakan bahwa memang Omikron ini lebih rentan menular terhadap anak-anak? Baik, memang data dari beberapa negara dan juga termasuk data dari beberapa rumah sakit di Indonesia itu menunjukkan kalau proporsi anak yang dirawat karena COVID-19 itu mengalami peningkatan. Salah satunya tentu kita tahu ya, untuk usia di atas 12 tahun dan sekarang sudah usia di atas 6 tahun, itu sudah mulai dilakukan vaksinasi. Sementara anak-anak yang lebih kecil itu belum, memang sampai sekarang belum bisa untuk dilakukan vaksinasi terhadap COVID-19. Baik, kalau di Indonesia sendiri Dok, seperti apa data untuk pasien Omikron anak-anak ini, khususnya pada balita? Baik, sampai sekarang kami masih berkoordinasi ya untuk mengumpulkan data-data secara aktual dari hari ke hari dengan dokter-dokter yang merawat. Ya, tapi ada satu laporan dari satu rumah sakit yang termuda itu yang dirawat sekitar usia 7 bulan dengan COVID-19 terkonfirmasi. Ya, sehingga kita tahu kalau anak tetap rentan tertular dan kalaupun tertular itu juga masih walaupun sebagian menyatakan lebih ringan dan sebagainya, itu tidak sepenuhnya benar ya, karena ternyata anak-anak ini juga bergejala dan membutuhkan perawatan rawat inap. Dan satu hal yang perlu diketahui, pada anak yang terinfeksi COVID-19 itu pada saat fase akutnya memang seringkali gejalanya ringan, sebagian besar. Tapi sebagian anak-anak ini dalam 2-6 minggu pasca infeksi itu beresiko untuk mengalami hiperinflamasi pasca infeksi. Kami bertemu dengan anak yang awalnya dilakukan isolasi mandiri di rumah karena tanpa gejala, kemudian sekitar 1 bulan kemudian datang dengan demam tinggi, lebih dari 3 hari, terdapat ruam-ruam, terdapat gangguan fungsi jantung, dan ternyata mengalami MISC atau peradangan hebat pasca infeksi. Dan itu sudah ditemukan dan sudah ada beberapa laporan.
Baik. Nah, yang sebenarnya mungkin agak bingung di masyarakat ini kan karena gejalanya ringan, Dok. Sebenarnya adakah mungkin gejala spesifik yang menunjukkan bahwa si anak terpapar COVID-19 khususnya varian Omikron sehingga penanganannya bisa lebih awal, Dr. Yogi? Baik, jadi yang pertama kita harus tahu kalau infeksi COVID-19 ini adalah infeksi yang sifatnya sistemik. Jadi bukan per sistem organ. Dulu kan kita berpikir, oke, sistem pernafasan, jadi gejalanya batuk, pilek, nyeri telan, sesak. Ternyata tidak ya, reseptor dari si virus ini salah satunya ada di saluran cerna. Jadi beberapa anak tidak ada keluhan saluran nafas sama sekali. Yang timbul justru ada muntah-muntah, diare, nyeri perut gitu ya. Kemudian ada beberapa anak yang pada saat terkena itu tanpa gejala sama sekali, tapi 2 minggu kemudian baru timbul. Tadi ada demam, ada pembesaran kelenjar getah bening, mata merah, kemudian ada gangguan di sirkulasi, jadi datang dengan kondisi yang sangat lemas. Jadi memang gejalanya sangat bervariasi, derajatnya juga mulai dari tanpa gejala, ringan, sedang, berat, hingga kritis. Bahkan tadi pasca infeksi, sehingga yang paling utama adalah pencegahan. Kita harus mencegah bagaimana supaya anak-anak ini tidak tertular pada saat transmisi lokal tidak terkendali. Contohnya saat ini ya, per hari ini kan positivity rate kita di atas sekitar 12%. Kita tahu standar WHO di atas 5% itu sudah dinyatakan tidak terkendali. Maka hindari membawa anak-anak keluar rumah ke tempat-tempat dengan keramaian, kesulitan menjalankan protokol kesehatan. Ya, dan salah satu juga yang penting adalah ada istilahnya prinsip kukuning ya. Kukuning itu yaitu kita seperti membuat kepompong di sekitar anak-anak yang tadi rentan tadi ini dengan memastikan semua orang yang berinteraksi dengan anak tersebut itu mengerjakan protokol kesehatan dan sudah dilakukan vaksinasi COVID-19. Baik. Nah, Dok, yang sekarang belakangan marak juga terjadi di sekitar kita ini batuk, pilek, dan juga mungkin pneumonia yang terjadi pada anak. Ini termasuk gejala dari mutasi COVID-19 saat ini atau memang bisa dipengaruhi juga karena faktor cuaca? Karena sekarang saat ini hujan panas seperti itu, Dok. Baik, jadi memang betul sekarang sedang musim batuk pilek ya, beberapa bahkan sesak sampai harus dirawat. Ingat, di Indonesia penyakit infeksi itu ada bermacam-macam. COVID-19 hanyalah salah satu dari sekian banyak penyakit infeksi. Salah satunya bisa misalnya influenza ya, kemudian ada juga pneumonia karena bakteri namanya Pneumococcus, atau karena pneumonia karena bakteri namanya Haemophilus influenza B. Nah, yang perlu orang tua ketahui adalah beberapa dari penyakit-penyakit ini itu bisa dicegah ya. Contohnya vaksinasi untuk HIV itu sebenarnya sudah di program pemerintah mulai dari usia 2 bulan ya. Kemudian ada pengulangan. Kemudian vaksinasi terhadap pneumokokus tadi. Beberapa daerah bahkan sudah memasukkan ke dalam program walaupun belum semuanya. Itu juga sudah diberikan usia 2 bulan. Influenza mulai dari usia 6 bulan itu juga sudah bisa diberikan. Jadi salah satu upaya untuk mencegah terhadap penyakit-penyakit ini, jangan sampai kalau terkena itu menjadi berat, kritis atau dirawat adalah dengan melengkapi vaksinasi sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Dr. Yogi Prawira atas informasinya. Kita harapkan tadi semoga masyarakat bisa menerima pesan ini dengan baik, yaitu dengan vaksinasi, dan kalau misalnya sudah bisa booster, langsung booster, dan tidak lupa sebenarnya sederhana untuk selalu memakai masker dan juga menghindari kerumunan. Terima kasih Dr. Yogi, sehat selalu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. MNC Peduli kembali menggelar operasi hernia dan katarak gratis untuk masyarakat di Jawa Tengah. Operasi ini diharapkan dapat membantu pasien kurang mampu untuk kembali menjalani hidup secara normal. MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong menggelar operasi katarak dan hernia gratis bagi warga prasejahtera di Kebumen, Jawa Tengah. Operasi yang diikuti oleh warga dari beberapa daerah ini digelar untuk meringankan beban mereka yang kini juga terdampak pandemi COVID-19. Mudah-mudahan bisa sembuh seperti semula. Terima kasih kepada MNC Peduli yang sudah menyelenggarakan operasi gratis. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Rumah Sakit PKU Gombong, Muhammadiyah Gombong,
Dan terima kasih juga kepada MNC Peduli yang ikut membantu meringankan beban saya. Operasi gratis ini merupakan program rutin yang dilakukan oleh MNC Peduli dan Rumah Sakit Muhammadiyah Gombong untuk membantu sesama. Mudah-mudahan kerjasama bakti sosial ini akan semakin ditingkatkan, baik dari segi jumlah pasien maupun kegiatan. Tentunya di tengah-tengah pandemi ini banyak yang bantuan disalurkan kepada penanganan COVID-19. Namun yang kita ketahui masih banyak kebutuhan masyarakat prasejahtera terutama untuk operasi-operasi massal seperti hernia dan katarak ini. Bakti sosial MNC Peduli tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan menyisihkan penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Mbak, cerita dongeng yang berakhir tragis miliarder dadakan di Tuban, Jawa Timur kini terancam bangkrut. Apa alasannya? Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.